Baik, di Sapa Indonesia Pagi kita masih mencoba memahami dan melihat apa sebenarnya perjanjian, apa dampak dari perjanjian Indonesia dengan Singapura, khususnya mengenai Flight Information Region. Kita masih bersama Mbak Kony, ada Pak Geri dan juga Pak Bobi dari Komisi 1 DPR RI. Saya mau tahu tanggapan, kalau tadi Mbak Kony mengatakan bahwa ini ada banyak sisi sebenarnya kalau kita bicara mengenai FIR ini atau FIR ini. Karena tidak hanya mengenai penerbangan komersil, tapi apakah Indonesia juga mampu, dan Mbak Kony tadi mengatakan tampaknya khususnya secara teknis kita belum bisa sepenuhnya mampu untuk menguasai, khususnya untuk Upper Information Region tadi. Nah, saya ingin tahu pendapat dari Pak Bobi, karena kalau memang kita dengarkan tadi Mbak Kony, ini pasti ada biaya dan pasti akan melibatkan DPR lagi nanti kalau kita mau sepenuhnya menguasainya gitu, Pak Bobi. Pak Timothy, saya potong sebentar ya. Saya nggak meragukan FIR ya. Kalau untuk airnav-nya saya nggak meragukan. Sekali lagi itu saya haruskan. Air navigation kita keren banget. Oke, perhubungan betul itu. Tapi jangan lupa aspek pertahanan dan safety-nya, itu yang saya ingatkan. Oke, khususnya untuk aspek pertahanan dan safety. Pak Bobi. Ya, itu tadi sudah disampaikan, kan banyak hal-hal teknis. Kalau kami di parlemen kan melihatnya, apakah perjanjian itu nanti sudah memenuhi pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 2009 mengenai definisi kedaulatan wilayah udara. Yang ini diadopsi dari pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944, yaitu Complete and Exclusive Sovereignty. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa perjanjian ini sudah utuh dan eksklusif sovereignty. Ya, tinggal kita lihat item-itemnya itu kan banyak sekali. Misalkan bagaimana contracting states itu variabelnya sudah dipenuhi atau tidak, apa bedanya dengan perjanjian sebelumnya. Lantas betul yang disampaikan tadi Bu Kony, misalkan di dalam penerbangan komersial sebenarnya kita sudah cukup siap. Kenapa? Contohnya tahun 2019 pesawat tempur kita bisa take down itu Ethiopian Airlines yang melintas dari Addis Ababa ke Hong Kong. Nah, itu unscheduled flight. Nanti kan banyak lagi, apakah dengan scheduled flight, dengan non-scheduled flight. Bagaimana pengaturan mengenai innocent passage. Innocent passage itu kalau pesawat melintas. Nah, variabel-variabel yang memenuhi konsep-konsep kedaulatan udara terhadap dua undang-undang dan regulasi internasional tersebut, itulah yang akan kita tekankan, sinkronisasikan, harmonisasikan, sehingga yang sudah disampaikan pemerintah bahwa pengambil alihan FIR ini sudah utuh dan eksklusif, itu benar adanya. Teknis itu kan banyak sekali, tinggal bagaimana ini berbeda dengan pengaturan FIR sebelumnya. Nah, itu konsep-konsep itu aja, kita berpedoman pada dua pasal tersebut saja. Pasal 5 di Undang-Undang 1 2009 dengan pasal 1 di Konvensi Chicago. Boleh saya tambahkan sebentar, Pak Timothy? Contracting states dalam hal ini adalah Indonesia, dan ini sudah diakui oleh states yang lain. Boleh singkat Mbak Kony kalau mau ditambahkan. Sedikit aja, saya cuma bilang bahwa Konvensi Chicago itu nggak bisa lepas dari Convention ICAO di tahun 62. Ketika waktu itu ICAO melihat perkembangan teknologi, masalah teknis dan lain-lain, masalah operasional, maka kemudian sebuah negara boleh mendelegasikan. Ketika mendelegasikan, dia tidak kehilangan kedaulatan. Itu nomor 1 ya. Nah, tapi nomor 2-nya adalah tadi saya bilang, walaupun tidak kehilangan kedaulatan, tapi masalah safety dan security itu adalah masalah defense. Nah, nomor 3-nya, tadi waktu kita lagi off air, Pak Bobi bilang kalau baca kontraknya ternyata ada ABC, ada yang boleh juga kita FIR, betul nggak? Tadi kan begitu. Nah, kalau memang ada di blok B, blok C, atau beberapa pun yang saya belum baca itu, memang kita pun FIR dari kita, maka sekarang sekali lagi, airnav-nya saya nggak ragukan. Tapi kemampuan untuk dari very low flight objects radarnya seperti apa, kemampuan tempur untuk interdiction forces-nya seperti apa, dan sekali lagi, catat ya, Singapura setiap harinya menerima 350 ancaman udara yang bisa di-intercept anytime. Kalau sampai FIR itu ke kita, kalau sampai itu 25 tahun lagi itu betul-betul utuh ke kita, sekali lagi saya belum baca draft ya, itu bagaimana, mampu nggak kita? Saya kasih tahu lagi ya, itu ya, di Saum Melaki sana, di Indonesia Timur, kita punya satrat yang sangat hebat, Pak Bobi tahu itu.
itu pelanggaran udara oleh Australia, heli serbu Australia itu setiap hari berapa kali? Bisa nggak kita intercept gitu loh. Jadi maksud saya ini tidak bisa cuma dilihat dari aspek perhubungan, tidak bisa dilihat dari aspek investasinya Pak Luhut, harus dilihat dari aspek defense. Walaupun kalau kita bicara kedaulatan tergantung pendelegasian seperti apa, gimana. Gitu. Tapi kembali, sebenarnya negara berdaulat itu yang ngapain dia delegasikan ke orang? Seharusnya harus begitu. Kita sendiri kalau kita punya kemampuan sendiri, dan harusnya itu orang kita dari tahun 62 begini. Oke, saya mau tanggapan dari Pak Gary, khususnya mengenai itu tadi, bahwa kalau secara airnav, tadi juga Mbak Kony mengatakan tidak meragukan, tapi masalah FIR ini tidak hanya sebatas investasi, tidak hanya sebatas pendapatan non-pajak negara, tapi ada sisi pertahanan yang justru saat ini tampaknya akan menuntut Indonesia untuk tidak hanya membeli peralatan-peralatan baru, tapi memiliki strategi baru atas itu. Kalau untuk masalah pertahanan, sekarang pertanyaan saya bedanya apa dengan sebelumnya? Sebelumnya Indonesia punya hak akses masuk ke di atas wilayah Indonesia, baik di FIR atau negara lain. Ya, kita sudah melakukan interception, sering malah di Kepulauan Natuna. Yaitu dulu banyak sekali penerbangan dari Malaysia Timur ke Malaysia Barat yang non jadwal, yang tidak punya permit yang cukup, itu di-intercept. Ya, jadi kalau buat saya sekarang bedanya apa? Memang butuh lebih dilengkapi lagi kebutuhan pertahanannya. Airbase di Ranai sedang kita bangun, sedang ada studi untuk melihat di bandara di lokasi lain. Batam sudah ada juga di situ untuk penambahan untuk TNI AU untuk bisa beroperasi. Ya, jadi bukan hanya dari Madinah atau dari Makassar, tapi dari Lanut AU yang lain pun juga banyak. Ya, sedangkan kalau kita melihat secara teknis, ya, di dalam kalau untuk di daerah Batam dan Bintan itu selama ini di ketinggian rendah itu juga kita yang mengelola. Ya. Jadi makanya ini banyak sekali hal yang tidak tahu. Mungkin dalam upaya kita mendapatkan FIR ini selama ini banyak propaganda yang mungkin salah dan keliru atau menyesatkan. Ya. Kalau kita lihat fakta teknisnya, selama ini kita mengelola Batam dan Bintan di bawah 10.000 kaki. Memang kecil, tapi kita mengelola. Dan selama ini kita mau mengirim TNI ke Natuna atau ke Matak, tidak boleh dilanggar, dan kita juga kalau mereka langgar ya kita terobos aja, nggak masalah kok, wilayah-wilayah kita kok. Dan justru advantage-nya sekarang adalah wilayah di sektor C yang selama ini di bawah 20.000 itu dikelola Malaysia, sekarang akan dipindah ke kita. Ya, ini malah ada wilayah kita dititipkan ke FIR negara sebelah, terus negara sebelah itu merasa ya udah dititipin ke negara ketiga, itu kan nggak benar. Gitu. Itu yang selama ini menjadi, menurut saya itu yang bisa kita anggap agak insulting buat Indonesia. Oke. Ya? Nah, kalau pengelolaan FIR-nya sendiri itu menurut Anda apakah memang sepenuhnya bisa akan dilakukan oleh Indonesia, khususnya kalau ini mungkin tidak sesederhana yang di narasi di awal bahwa di bawah 37.000 seluruhnya masih dikuasai oleh Singapura tadi seperti yang Anda jelaskan Pak Gary. Tapi apakah Anda juga percaya bahwa baik itu untuk komersil maupun untuk pertahanan ini kedepannya akan sepenuhnya di tangan Indonesia secara teknis, atau menurut Anda masih akan tetap ada pendelegasian khususnya ke Singapura atas hal ini? Kedepannya untuk seperti yang ada di treaty yang sekarang, 90 nautical mile dari Singapura itu sepertinya akan tetap didelegasikan sampai kapanpun itu, karena memang dibutuhkan untuk kelancaran lalu lintas keluar masuk dari Singapura. Ya. Tapi di luar itu saya rasa sih cepat atau lambat kita akan bisa ambil. Cepat atau lambat nih berapa lama nih Pak Gary? Karena perjanjiannya per 25 tahun kan ini. Sekarang begini, untuk masalah defense-nya mereka tidak bisa melarang pesawat kita masuk. Ya, tetapi memang ada ketentuan-ketentuan yang tidak di mana masuknya itu tidak boleh membahayakan penerbangan sipil. Ya. Penerbangan sipil di area misalnya sektor di sektor selagi di luar area 90 nautical mile tadi dari Singapura itu mereka sudah di 31 sampai 40.000 kaki. Makanya kalau pesawat militer rata-rata kalau untuk ferry di area yang commercial traffic density-nya tinggi itu mereka di 24 sampai 28.000 kaki.
Ya, jadi itu tidak masalah untuk kita keluar masuk. Ya. Jadi jangan sampai kita juga merasa oh kita mesti lapor ke mereka berarti kita dilarang. Enggak, itu bukan seperti itu. Ya, Indonesia dan Singapura pemerintahnya dan militernya sudah mengambil langkah-langkah confidence building measures dalam beberapa tahun terakhir untuk bisa, yuk kita ini tetangga, kita cooperation, masing-masing bisa melakukan hak kedaulatan masing-masing. Oke, apakah Indonesia kehilangan potensi pendapatan komersil dengan kondisi perjanjian ini, Pak Geri? Tidak, justru bertambah, ya. Tapi tidak maksimal gitu, bertambah tapi tidak maksimal. Bukan, sebelumnya itu hanya sektor A. Sekarang sektor A, B, C kita pungut, dan itu 100% untuk kita, dan Singapura tidak memungut apa-apa lagi di atasnya. Singapura tidak pernah memungut biaya navigasi. Singapura hanya memungut biaya landing charges dan airport charges, airspace charges mereka nggak pernah memungut untuk mereka sendiri. Itu selalu kalau dipungut pun di wilayah Indonesia itu diberikan ke Indonesia 100%. Oke. Nah, pendapatan tentu saja ini menjadi permasalahan kedaulatan negara juga, Mbak Kony. Apakah ini juga seharusnya menjadi sesuatu yang dibahas lebih lanjut kah atau bagaimana, Mbak Kony? Oh ya harus banget lah. Kita tahu juga ranai dibangun seperti apa kita dari 2016, tapi sekarang kan kita bisa jujur, siap nggak Air Force kita gitu untuk intercept anytime. Kan sekarang begini loh. Kalau kita bicara tentang sesuatu, kita itu lihat juga masalah dan isu geopolitik. Kita tuh nggak akan statis begini. Kawasan ini tuh akan semakin mengemuka. Mungkin kalau sekarang ada break sebentar karena Ukraine sama Moskow lagi rame gara-gara Ukraine masuk ke NATO gitu. Tapi kita lihat konstelasi kawasan hari ini. Kalau Pak Andi Wijayanto bicara misalnya tentang ancaman Cina, coba kita baca buku putih pertahanan Prancis dan apa yang telah dibuat Prancis dalam 3 tahun terakhir. Itu namanya saya nggak usah ngomong lagi kapal selam dan apa lain-lain. Pesawat tempurnya itu ada di mana-mana. Itu baru Prancis. Belanda masuk ke kawasan ini, Jerman masuk ke kawasan ini, ya kan? AUKUS dibentuk. Jadi yang mau saya bilang adalah kita tuh harus melihat dalam aspek security dan safety penerbangannya, gitu loh. Tadi mau ranai dibangun, mau apa dibangun, siap nggak pesawat tempurnya? Jangan kan ngomong ranai dan lain-lain. Kohad Lunas punya nggak pesawat tempur yang bisa dideploy anytime? Kohad Lunas nih, lepas dari angkatan TNI AU. Makanya saya setuju dengan keputusan Panglima TNI untuk memasukkan Kohad Lunas masuk ke AU. Nah, kembali kalau kita lagi bicara FIR lagi tadi, kalau saya baca elemen 5 penting presiden, itu kan 5 penting elemen yang disampaikan presiden, itu pendelegasian. Kalau pendelegasian berarti menurut saya masih pseudo-FIR. Kalau sudah habis FIR seperti kita, ya udah kita kayak Cina. Tetapkan apapun yang itu mesti minta izin kita dan lain-lain, oke? Dan kalau saya nggak baca dokumennya, saya nggak tahu mana yang B, saya nggak tahu mana C, tapi kalau memang FIR itu punya kita, maka sekarang double. Artinya kita perlu juga tadi yang saya bilang kan very low radar objects yang mesti kita sebarkan dengan baik. Kemudian bagaimana interdiction forces untuk 37.000 ke bawah. Tetapi at the same time artinya kita tuh sekarang memiliki upper information region which is 37.000 ke atas. Itu tadi saya ingatkan kepada Komisi 1, siap-siap. Ya kan? Karena berarti kan 37.000 ke atas itu punya kita di sekarang ya. Bukan punya kita, tidak didelegasikan gitu. Salah kalau saya bilang punya kita, memang punya kita, tidak didelegasikan. Maka kita nggak boleh main-main. Kita mesti punya long range radar sensors, kemudian bagaimana kemampuan pesawat tempur yang bisa deploy anytime dan lain sebagainya. Sekali lagi, jangan pernah menahbiskan suasana geopolitik. Kalau memang kita geopolitiknya aman-aman dengan apa tadi CBM yang sampaikan, ya nggak ngapain Prancis masuk sini. Mereka semua masuk sini karena memang negara kawasan ini sedang bergolak gitu. Jadi mereka sedang siap-siap. Oke, ini tampaknya ada 2 aspek nih Pak Bobi, dari sisi tadi ya kesiapan untuk secara pertahanannya maupun secara komersilnya begitu Pak Bobi, dan tampaknya dua-duanya ini memang harus menjadi perhatian juga pada saat DPR akan meratifikasi. Anda sendiri melihatnya bagaimana ini sebaiknya approach-nya yang baik agar kita benar-benar bisa mendapatkan kedaulatan atas dan kedaulatan yang sebenarnya gitu, bukan hanya benar-benar pengakuan tapi akhir ujung-ujungnya ada di pendelegasian dan lain-lain. Bagaimana Pak Bobi sebenarnya ini harus di pendekatan dari DPR ini? Ya mungkin nantinya pemerintah itu dalam untuk memberikan informasi publik itu harus satu konten lah. Jadi kalau kita seperti soal FIR ini, yang satu bilang sudah berdaulat utuh dan eksklusif. Tapi tadi kan disampaikan bahwa Bapak Menteri Pertahanan menyampaikan bahwa ini adalah bukan di sektor pertahanan, yaitu diserahkan komersial. Nah, kalau komersial, kita jelas ada undang-undangnya yang tadi saya sebutkan tadi, ada konvensinya, dan juga Indonesia kan juga mengelola FIR negara lain.
Jadi kita dudukan perspektifnya apakah kita ini masalah air traffic management atau air komersial atau sektor defense and security. Nah, pemerintah dalam menyampaikan informasinya kepada publik juga harus jelas bahwa FAIR ini adalah soal kedaulatan sesuai undang-undang, air traffic management dan ICAO. Sedangkan yang tadi sektor pertahanan, ya gimana saya mau membahasnya? Menteri Pertahanannya bilang ini bukan di sektornya. Nah ini berarti otomatis harus lintas komisi dong ya Pak Bobi ya? Kalau ya makanya utamanya perdebatan kita harus sama definisinya mengenai sovereignty and complete sesuai dua undang-undang tersebut. Sudah situ saja. Karena kalau misalkan kita nanti perbandingan komersial, ya kita bandingkan saja nanti term komersial Indonesia dengan Singapura dengan Indonesia yang mengelola FAIR negara lain. Saya lupa atau lagi apa itu Bu Koni, Brunei kalau nggak salah ya di sebelah sana. Nah, jadi kita jelas dulu nih supaya jangan jadi polemik. Karena ya itu tadi paling utama sektor pertahanannya aja bilang ini bukan sektornya. Kalau kita perspektif kita bingung. Kemampuan kapal tempur kita bisa take down pesawat sipil yang bulan 2019 itu. Yang Ethiopian Airlines itu adalah satu contoh bahwa kalau mampu kita mampu. Sektornya dua itu, ada komersial dan militer. Jadi DPR pun masih ingin kejelasan lebih dari pemerintah gitu ya, apa sebenarnya? Akankah ada pertemuan khusus untuk membahas hal ini, Pak Bobi? Khususnya dari Komisi Anda? Kalau di DPR itu ada surat dulu baru ada pertemuan, Mas. Jadi isinya dulu ada surat, baru ada pertemuan. Kalau enggak apa yang mau pertemuan nggak ada surat. Kalau enggak apa yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas ya? Tadi Mbak Koni mau menambahkan sedikit. Ya gini Pak Ketumati, kalau kita betul-betul yang bicara tentang fear kedaulatan dan fear dengan tanpa mendelegasikan, betul-betul punya kita. Gampang lihatnya. Lihat semua file ketika Cina menetapkan fear di atas laut Cina Timur. Siapa yang mengumumkan? Menteri Pertahanan. Siapa yang menyerang 3 hari kemudian? Bomber Amerika Serikat. Langsung dia tes. Oh betul, kamu udah kuasai fear kamu. Buat tes nih ya. Beda 3 hari, Amerika kirim bomber. Jadi Amerika bukan Cina Selatan, fear-nya masih Vietnam, Malaysia. Bukan saya nggak ngomong laut Cina Selatan, Pak. Saya nggak ngomong laut Cina Selatan, Pak. Saya ngomong laut Cina Timur. Iya, memang. Tapi tadi kan Ibu menyebutkan fear Cina Selatan. Enggak, laut Cina Timur. Saya bilang laut Cina Timur pun itu juga fear-nya tidak hanya Cina. Kemudian yang mereka umumkan adalah adisnya, Bu. Adisnya. Waktu itu akhirnya kemudian di-intercept. Jadi artinya adalah, saya cuma mau bilang, ketika kita bicara safety, mau di fear kah, mau di UIR kah, di manakah, gitu kan? Tolong pahami, ada safety itu adalah security itu adalah defense, gitu. Ada Kemlu di sini mesti dilibatkan, ada Kemhan yang mesti dilibatkan, makanya ada Pak Bobi di sini. Kalau enggak, ngapain ada Pak Bobi, kita ngomong di komisi lain, ini bukan di sini, betul nggak Pak Bobi? Kita juga bingung itu Bu Koni. Mungkin Pak Geri. Pak Geri, mungkin Anda sendiri mau memberi gambaran sebenarnya apakah memang yang menjadi perhatian di sini sisi komersil ataukah pertahanannya pada saat kita bicara fear ini? Ya tentu dua-duanya, cuma kalau saya kan lebih melihat dari sisi komersil. Kalau dari sisi pertahanannya, benar kemampuan harus dibangun, itu tidak bisa dipungkiri. Ya benar, AU kita masih butuh penambahan armada untuk bisa memenuhi minimum essential force untuk menghadapi threat yang ada terhadap Indonesia. Nah itu tugasnya nanti dari Komisi 1 khusus dari Pak Bobi untuk bagaimana itu bisa tercapai. Ya, itu juga tugasnya dari Bu Koni untuk bisa melobi bagaimana itu bisa dipercepat. Ya, jadi kalau dari sisi fear-nya, ya selama ini tidak ada larangan pesawat Indonesia masuk ke wilayah yang dikelola Singapura. Kalau misalnya ini full mengenai kedaulatan, ya kenapa kita nggak kasih bolong aja tuh di selatannya Pulau Jawa? Kenapa ada Christmas Island? Kenapa kita nggak bolongin aja itu di upper information region di atas Timur gitu? Biar mereka bisa punya kedaulatan. Enggak, tidak semudah itu. Tapi kembali lagi di kasus-kasus itu kita tidak bisa melarang pesawat negara tersebut masuk ke pesawat militer negara tersebut mengeksersis hak kedaulatan di atas wilayah dia, itu nggak bisa. Sama juga dengan negara yang tidak bisa menghalangi kita melakukan hal tersebut terlepas dari fear-nya saya punya. Ingat, ini masalah fear dan negara lain, ini nggak cuman
punya kita ada di negara lain, tapi kita juga mengelola wilayah negara lain. Itu harus diingat juga. Ya. Fear di Samudra Hindia itu jauh di luar wilayah kita kelola. Ya. Kita juga tidak bisa mentang-mentang itu fear kita langsung terbangin pesawat militer. Ini memang ada mungkin pengelolaan dan pembahasan kedaulatan itu memang tidak bisa lantas langsung secara paralel begitulah ya. Tapi memang narasi sederhananya kan begitu Pak Gary, bahwa Indonesia penguasai sama dengan kedaulatan dari negara tersebut, seakan-akan begitu. Ya, ini jadi hal yang campur aduk gitu, karena tidak pernah dipisah antara aspek civil air traffic management di FIR dan juga aspek kedaulatan, meskipun FIR itu tidak diakui sebagai kedaulatan, tetapi memang ada interest yang terkait dengan kedaulatan. Itu harus dipisah. Kita mesti decide kita mau bahas yang mana gitu. Baik, tampaknya memang harus ada pembahasan khusus lagi durasi tertentu, apalagi ini dua aspek tadi saja dibahas sendiri udah cukup panjang. Kita serahkan ke Pak Bobi kalau begitu di DPR untuk yang akan meratifikasi. Menunggu suratnya dulu DPR, apa yang mau dirapatkan kalau suratnya aja belum diterima. Oke, terima kasih Pak Bobi, Bu Kony, terima kasih banyak. Dan terima juga kasih. Pokoknya FIR golden standarnya Singapura deh. Apa yang bikin Singapura dengan FIR dan USFP-nya ikutin aja, udah paling gampang. Tinggal ikutin aja, seharusnya kita sudah bisa mengikuti standar yang baik. Betul. Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Kony, Pak Gary, dan juga Pak Bobi. Terima kasih, sehat-sehat terus. Terima kasih.